warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saumiati, NIM 12011326134. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sholat sunnah. Nah, sholat ini merupakan ibadah wajib bagi umat muslim. Ibadah sholat ini bahkan diwajibkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan ataupun sedang sakit. Selain itu, sholat juga merupakan rukun Islam setelah syahadat. Maka dari itu, bisa dibilang sholat merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ditegakkan setiap umatnya agar agama Islam tetap berdiri di muka bumi. Meskipun sholat merupakan ibadah wajib, tetapi ada pula sholat yang sifatnya sunnah. Nah, untuk yang sunnah ini bisa dikerjakan untuk memetik pahala lebih atau bahkan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Mengerjakan sholat sunnah memang butuh keikhlasan dan istiqomah. Sholat sunnah ini dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan sehingga tidak berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar, serta penuh dengan keikhlasan, akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih indah. Sholat sunnah ini menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, seperti sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sholat muakkad ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat 2 hari raya, sholat witir, dan sholat sunnah tawaf. Selanjutnya, ghairu muakkad. Ghairu muakkad ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidental, tergantung waktu dan keadaan, seperti kekurangan dalam sholat fardu. Sholat fardu yang kita kerjakan 5 waktu sehari, mungkin ada beberapa hal yang kurang sempurna. Misalnya saja ketika sholat kita kurang khusyuk. Sholat sunnah dapat menutupi kekurangan dalam sholat fardu yang sifatnya sunnah saja, seperti tidak khusyuk atau tidak membaca doa iftitah dan lain-lain. Keutamaan sholat sunnah ini juga bisa menemani Nabi di surga, dan juga dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. Semakin banyak sholat dikerjakan, maka semakin banyak dosa yang berguguran. Nah, sholat sunnah ini ada beberapa macam, seperti yang telah saya singgung tadi. Sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad yaitu sholat sunnah yang dikukuhkan untuk dikerjakan. Jumlah rakaat secara keseluruhan ada 10 atau 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, untuk sunnah ghairu muakkad yaitu sholat sunnah yang tidak dikukuhkan untuk dikerjakan. Jumlah rakaat keseluruhannya yakni 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Sholat sunnah ghairu muakkad ini dikerjakan tidak berjamaah, kemudian tanpa azan dan iqomat. Diutamakan tempat sholat sunnah berpindah dari tempat sholat fardu. Bacaan tidak dikeraskan. Selanjutnya, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini yaitu sholat sunnah yang ditunaikan setelah melakukan wudhu. Jumlah rakaat ini ada 2. Next, sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha ini dikerjakan pada waktu matahari naik, kira-kira pukul 7 sampai dengan pukul 11. Next, sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat. Sholat ini dilakukan pada saat masuk masjid sebelum duduk. Kemudian sholat istikharah. Sehari-hari kita dihadapkan sering dengan banyak pilihan yang harus kita putuskan. Untuk mendapatkan kemantapan putusan kita, disunnahkan sholat istikharah 2 rakaat. Setelah sholat istikharah, hendaknya membaca tahmid. Nah, untuk sholat hari raya Islam di sini ada 2, yakni sholat Idul Adha pada 1 Syawal tahun Hijriah dan sholat Idul Adha 10 Hijriah tahun Hijriah. Hukum kedua sholat ini yakni sunnah muakkad. Beberapa kaifiat sholat hari raya.
Ada beberapa poin diantaranya sholat hari raya dilakukan sebelum khutbah. Jumlah rakaat sholat 2 rakaat, 7 kali takbir pada rakaat pertama dan 5 kali takbir pada rakaat kedua. Kemudian tidak ada azan dan iqomat pada sholat hari raya, yang ada hanya ajakan sholat jamaah. Waktu sholat Idul Fitri sekitar pukul 6 sampai jam 10 pagi, jam 7 pagi, sedangkan sholat Idul Adha sekitar pukul 6 sampai jam 6.30 pagi. Dianjurkan dilakukan di tanah lapang, namun jika lagi pandemi seperti sekarang ini, sholat dilakukan di rumah saja. Khutbah hari raya dilakukan sesudah sholat. Khutbah tanpa duduk di antara 2 sujud seperti khutbah hari Jumat. Dan yang terakhir yakni sholat sunnah tahajud. Selain sholat tasbih, macam-macam sholat sunnah lainnya adalah sholat tahajud yang dikerjakan pada kurun waktu setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Sholat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur. Jumlah rakaat sholat tahajud adalah 2 rakaat dan tidak terbatas. Namun dalam suatu hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad mengerjakan sholat tahajud lebih dari 11 atau 13 rakaat. Waktu untuk melaksanakan sholat tahajud adalah sepertiga malam. Baiklah keutamaan sholat tahajud, yakni ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan ikatan dari setan, dikabulkan segala doa sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu, diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan yang akan menolong di akhirat kelak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.